Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan bahagia ini kita akan mengadakan komparasi perbandingan antara akidah-akidah masyarakat tentang di mana Allah. Akidah Salafi yang mengatakan Allah di atas langit, kita bandingkan dengan akidah Jahmiyah yang mengatakan Allah di mana-mana. Akidah Asy'ariyah Mutaakhirin atau Mu'tazilah dan Mu'tazilah yang mengatakan Allah tidak di atas, tidak juga di bawah, tidak boleh ditunjuk. Akidah Wahdatul Wujud yang mengatakan Allah bersatu dengan makhluknya. Kita akan mengkomparasi secara argumentasi ditinjau dari sisi dalil, kemudian ditinjau siapa pendahulunya, bagaimana sesuai dengan logika atau tidak, dan bagaimana sesuai dengan fitrah manusia atau tidak. Kita mulai dari akidah Salafi. Akidah Allah di atas langit, dalilnya sangat banyak, ratusan dalil, bahkan sebenarnya mengatakan bal alfani 2000 dalil, ditinjau dari berbagai macam sisi pendalilan, seperti bahwasanya Al-Quran turun dari Allah, yang namanya turun dari atas ke bawah, bahwasanya malaikat juga turun dari perintah Allah ke bawah, malaikat melapor ke atas, melapor kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian Nabi SAW ketika menerima syariat salat naik ke atas, ya, dalam kisah Al-Mi'raj, sampai begitu dekatnya Nabi SAW dengan Allah, sampai seorang sahabat bertanya, hal ra'aita rabbak? Ya Rasulullah, apakah kau melihat Rabbmu? Ya. Nabi SAW mengatakan, nurun anna arahu. Ya. Ada cahaya yang menghalangi, bagaimana aku bisa melihatnya? Menunjukkan Nabi sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Allah tidak di atas, Nabi akan mengatakan, emang yang bilang saya ketemu Allah siapa? Gampang. Ya. Tapi Nabi membenarkan pertanyaan tersebut, Nabi tidak menyalahkan pertanyaan tersebut, dan Nabi mengatakan, aku tidak bisa melihatnya karena ada cahaya yang menghalangi. Kemudian terlalu banyak dalil. Nabi SAW ketika berdoa mengangkat kedua tangan ke arah langit. Dan Nabi SAW menunjuk Allah, Allahumma syahad. Allah Nabi tunjuk ke atas, kemudian tunjukkan kepada para sahabat. Ya. Kemudian di antara dalil bahwasanya hadis begitu banyak, bahwasanya Allah turun ke langit dunia, ya. Namanya turun dari atas ke bawah untuk menerima permohonan hamba-hambanya di sepertiga malam yang terakhir. Di antara dalil tentang ketinggian Allah, bahwasanya pada hari kiamat kelak penghuni surga akan melihat Allah seperti melihat rembulan. Kata Nabi SAW, innakum tarawna rabbakum ayanan kama tarawna al-qamara lailatal badr. Sungguh kalian akan melihat Allah pada hari kiamat kelak dengan mata kalian. Sebagaimana kalian melihat apa? Rembulan. Ya, ingat, cara melihat disamakan oleh Allah, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini tentu dalil sangat banyak, hanya secuil yang saya sebutkan, perlu pembahasan pengajian tersendiri tentang dalil Allah di atas langit. Namun saya ingin tutup dengan perkataan Ibnu Rushd rahimahullah yang mengatakan bahwasanya syariat dibangun di atas dasar Allah di atas. Kenapa? Karena syariat dibangun di atas Al-Quran turun dari Allah Subhanahu wa taala. Amalan naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi menerima syariat salat di atas. Kemudian malaikat melapor kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu dengan ke atas. Jika semua ini ternyata tidak benar, hanyalah kiasan, hanyalah majas, hanyalah dongeng belaka, kenapa Nabi tidak pernah beri isyarat meskipun sekali? Apakah dengan ratusan dalil seperti Nabi ternyata sedang menipu umatnya? Bahkan Nabi mengarahkan tangan ke langit, bahkan Nabi menunjuk dari langit ke bawah. Tentu seorang hendaknya berpikir tentang hal ini. Baik, kita berbicara tentang pendahulu akidah Allah di atas langit. Tentunya Nabi SAW dengan ratusan dalilnya, para sahabat, para tabi'in, para ulama salaf. Adapun siapa pendahulu salafi yang mengatakan Allah di atas langit? Namanya juga akidah salaf. Akidah salaf itu akidah yang disebahkan kepada salaf, dan ini adalah nama yang istimewa. Oleh karena tidak semua orang berani menisbahkan dirinya dengan berakidah salaf karena ada konsekuensinya. Ya. Kita mengatakan akidah salaf, kita punya konsekuensi. Harus kita buktikan bahwasanya akidah yang kita sedang junjung tinggi adalah akidah para salaf. Di depan saya banyak sekali buku, sebenarnya buku saya masih sedikit ya. Ini semua buku-buku, semuanya ditulis sebelum Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dari abad ke-3 sampai abad ke-5 ya. Semuanya menjelaskan tentang bahwasanya Allah di langit. Saya tidak ada waktu, suatu saat saya akan bacakan satu persatu, tapi yang pertama adalah Kitabus Sunnah karya Ibnu Abi Asim yang wafat pada tahun 287 Hijriah. Kemudian juga Kitabus Sunnah Warad al-Jahmiyah karya Abu Abdurrahman Abdullah bin Imam Ahmad bin Hanbal, putranya Ahmad bin Hanbal yang wafat pada tahun 290 Hijriah, yang dia menukil perkataan Imam Ahmad tentang Allah di atas. Kemudian Ibnu Khuzaimah, seorang ulama Syafi'iyah ya, yang wafat pada tahun 311 Hijriah, juga dalam kitabnya Kitabut Tauhid ya, juga menjelaskan Allah di atas. Kemudian ini ada manzumah kumpulan para ulama ya sampai abad sekitar abad sampai abad ke-8 ya, yang menjelaskan tentang
akidah Ahlussunnah di antaranya menukil tentang Allah di atas, di antaranya karya Ibnu Abi Daud dalam Haiyahnya. Ya, kemudian juga kitab ditulis oleh Abu Bakar Al-Ajurri yang wafat pada 360 Hijriyah dalam kitab Syariah. Dia juga membuat bab tentang bahwasanya Allah di atas. Kita tidak ada waktu untuk membacanya. Ya. Kemudian Al-Ibanah, ya, karya Ibnu Battah Al-Ubkuri, ya, yang wafat pada tahun 387 Hijriyah. Ini juga menjelaskan tentang Allah di atas. Kemudian kitab Ushulus Sunnah, ya, karya Ibnu Abi Zamainain yang wafat pada tahun 399 Hijriyah, yang juga dalam bab sini menjelaskan Allah di atas. Kemudian Al-Lalikai, ya, dalam kitabnya Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah yang wafat pada tahun 418 Hijriyah, yang juga menukil 418 Hijriyah, yang juga menukil ulama salaf, di antaranya mereka menukil tentang ijma' bahwasanya Allah di atas. Kemudian yang terakhir yang sempat ada di maktabah saya, tentunya buku masih banyak, ya. Ini sebagian saja. Aqidatus Salaf Ashabil Hadis, ya, akidahnya para salaf Ashabul Hadis, karya As-Sabuni yang wafat pada tahun 449 Hijriyah. Di sini juga menukil ijma' bahwasanya Allah berada di atas. Kemudian juga saya nukil dalam risalah saya, ya, risalah tesis magister yang sudah diterjemahkan, insyaallah diterbitkan, tentang penukilan ijma' bahwasanya Allah di atas. Di antara yang menukil ijma' bahwasanya Allah di atas adalah Al-Auza'i. Jadi bukan cuma para ulama mengatakan Allah di atas, bahkan mereka menukil ijma'. Yang menukil ijma' juga banyak, di antaranya Al-Auza'i yang wafat pada 157 Hijriyah. Kemudian juga Ali bin Al-Madini menukil ijma' yang wafat pada 234 Hijriyah. Kemudian Qutaibah bin Sa'id yang wafat pada tahun 240 Hijriah juga menukil ijma'. Kemudian Abu Zur'a Ar-Razi yang wafat pada tahun 264 Hijriah. Lihat, ini abad ketiga. Juga menukil ijma' Allah di atas. Ijma' ulama, sepakat ulama Allah di atas. Ibnu Qutaibah yang juga wafat pada tahun 276 Hijriah, ini juga menukil tentang ijma' tentang Allah di atas. Abu Hatim Ar-Razi, ya, wafat 277 Hijriah, juga menukil ijma' bahwasanya Allah di atas. Utsman bin Said Ad-Darimi wafat 280 Hijriyah, juga menukil ijma'. Zakaria As-Saji wafat 307 Hijriyah, juga menukil ijma' ulama bahwasanya Allah berada di atas. Ibnu Khuzaimah tadi sudah kita bawakan bukunya 311 Hijriyah, juga menukil ijma'. Kemudian Abu Hasan Al-Asy'ari dalam kitabnya Risalah ila Ahli Tsaghar juga menukil bahwasanya ijma' Allah berada di atas langit. Ibnu Battah tadi sudah kita sebutkan, kita bawakan bukunya, wafat pada tahun 387 Hijriyah, menukil ijma' bahwasanya Allah berada di atas. Abu Umar At-Talamanki wafat 429 Hijriyah, juga menukil ijma' bahwasanya Allah di atas. Abu Nuaim wafat 430 Hijriyah, juga menukil bahwasanya ijma' Allah berada di atas. Abu Nasr As-Sijzi 444 Hijriyah, juga menukil bahwasanya Allah berada di atas, ijma' ulama. Kemudian Abu Utsman As-Sabuni terakhir yang tadi kita sebutkan, ya, bahwasanya yang Allah, dia juga menukil 449 Hijriah wafatnya, menukil bahwasanya ijma' Allah di atas. Kemudian Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Tamhid juga menukil bahwasanya Allah berada di atas, yang wafat pada tahun 463 Hijriah. Jadi maksud saya bukan cuma ulama yang mengatakan sekedar nama-nama ulama, bahkan mereka menukil ijma'. Lebih mudah untuk mengetahui siapa yang mengatakan Allah berada di atas langit, mudah. Ini saya nukilkan dua buku yang sangat indah. Yang pertama, karya Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, judulnya Ijtima' al-Juyus al-Islamiyah ala Hirab al-Mu'attilah ala Harabil Mu'attilah wal Jahmiyah, yaitu kumpulan pasukan Islam dalam memerangi Mu'attilah dan Jahmiyah. Judulnya cukup mengerikan. Kenapa? Karena maksud beliau menulis buku ini bahwasanya akidah Mu'attilah dan akidah Jahmiyah itu diperangi oleh kaum muslimin seluruhnya. Makanya dalam buku ini beliau menukil para ulama yang sangat banyak yang menunjukkan tentang Allah berada di atas, ya. Beliau nukil dari perkataan para sahabat, ya. Kalau ada waktu saya akan nukil semuanya, tapi kita enggak ada waktu. Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhum, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Aisyah radhiyallahu taala anha, Zainab bintu Jahsyin radhiyallahu taala anha, Abu Umamah radhiyallahu anhu, ya. Kemudian juga beliau nukil perkataan tabi'in, perkataan Masruq, Ikrimah, Qatadah, Sulaiman At-Taimi, Ka'ab al-Ahbar, perkataan Muqatil, Ad-Dhahhak, ya. Kemudian Hasan al-Basri, Malik bin Dinar. Kemudian Rabi'ah bin Abdurrahman, Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, gurunya Malik bin Anas. Kemudian Abdullah bin Qawwa,
Kemudian beliau menukil juga perkataan tabi'ut tabi'in. Ya, seperti Ibnu Mubarak, Al-Auza'i, Hamad bin Zaid, Sufyan Ats-Tsauri, kemudian Wahab bin Jarir dan ulama-ulama yang lainnya. Jadi tadi Ibnu Qayyim menyebutkan 9 nama sahabat, kemudian tabi'in ada 12 tabi'in dan tabi'ut tabi'in ada sekitar 5 tabi'ut tabi'in, ya. Ibnu Qayyim perlu kita lanjutkan lagi dengan buku yang kedua, karya Al-Imam Adz-Dzahabi, ulama besar mazhab Syafi'i, ma'ruf ahli hadis. Kemudian juga dia adalah ahli tarikh, ya, punya Syiar A'lam Nubala, punya Tarikhul Islam dan punya kutub-kutub rijal hadis. Ma'ruf di kalangan ulama Syafi'iyah. Beliau menulis buku judulnya Al-Ulu lil Alil Azim. Dia punya buku dua, Al-Ulu lil Azim dan juga tentang Kitabul Arsy, tentang Arsy. Ya, pada kesempatan ini saya akan perlihatkan tentang buku judulnya Al-Ulu, ketinggian, maha ketinggian bagi Allah yang maha tinggi dan maha agung. Buku ini dicetak 2 jilid dan menukil sekitar 150 ulama, ya, yang menjelaskan bahwasanya Allah berada di atas langit, ya. Setelah kita membaca perkataan Ibnu Qayyim tentang para ulama, kita bisa melanjutkan dengan kitab yang ditulis oleh Imam Dzahabi ini yang menukil dari perkataan para a'immah al-arba'ah, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, terus para ulama sampai pada abad yang ke-6 kalau tidak salah, ya. Yang saya hitung sekitar 150 ulama. Kalau saya mau sebut satu persatu tentu sangat banyak. 150 ulama yang semua mengatakan bahwasanya Allah berada di atas. Oleh karenanya inilah akidah salaf tentang Allah berada di atas. Barang siapa yang mengatakan mereka adalah mujassimah, sesat dan yang lainnya, silakan menyesatkan semua ulama. Ini termasuk para sahabat, bahkan sesatkan sekalian Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau sesatkan sekalian Al-Qur'an yang ternyata isinya hanyalah kiasan-kiasan membuat orang bingung, bilang Allah di atas arsy, ternyata tidak di atas arsy, yang akhirnya membingungkan manusia, ya. Secara logika pendapat bahwasanya Allah di atas langit sangat logis, ya. Kenapa? Karena kita tahu Allah Maha Besar, langit kecil, alam semesta kecil, dan mereka semua alam semesta dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang ketika menolak Allah di atas langit, mereka menyangka bahwasanya Allah membutuhkan tempat. Ini logika yang salah, ya. Kecuali kalau Allah kecil, makhluk besar sehingga langit luas, Allah kecil, itu baru mungkin kita bilang Allah butuh langit. Sementara langit dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yumsikus samawati wal ardu an tazula." Ya, Allah memegang langit dan bumi, ya. Allah menahan langit yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya Allah mengatakan wala yauduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Sungguhnya langit dan bumi, ya, tidak memberatkan Allah untuk menjaga langit dan bumi, dan Allah Maha tinggi dan Maha agung, ya. Baik, kita masuk pada Jahmiyah yang mengatakan Allah di mana-mana. Apakah mereka punya dalil? Mereka punya dalil, tapi mereka salah paham seperti firman Allah, wa huwa ma'akum ainama kuntum, atau wa huwa ma'ahum ainama kanu. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Ini semua ayat kalau kita perhatikan Allah berbicara tentang sifatul ilm. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati ma fil ard ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu, ya. Thumma yunabbi'uhum bima amilu yaumal qiyamah innallaha bikulli syai'in alim, ya. Allah mengatakan dalam ayat ini, tidakkah kau lihat bahwasanya Allah Maha mengetahui semua yang di langit dan di bumi. Tidak ada 3 orang berbicara-bicara, berbisik-bisik kecuali Allah yang keempat. Tidak ada 5 yang berbisik-bisik kecuali Allah yang keenam. Tidak lebih sedikit, tidak lebih banyak kecuali Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian Allah akan mengabarkan atas perbuatan mereka pada hari kiamat. Innallaha bikulli syai'in alim. Sungguhnya Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Lihat ayat ini, kata Imam Ahmad, Allah buka dengan sifat ilmu dan Allah tutup dengan sifat ilmu. Jadi maksudnya di mana-mana adalah ilmu Allah, ya. Ilmu Allah, bukan zatnya, ya. Demikian juga mereka berdalil firman Allah, wa huwallahu fis sama'i ilahun fil ardi ilahun wa huwa hakimun alim. Dialah Allah di langit, dia Allah di bumi, yang padahal di sini yang maksudnya huwallahu fis sama'i ilahun. Dialah Allah di langit disembah, wa fil ardi ilahun, dan Allah juga di bumi disembah, dan dia hakimun alim, ya. Jadi bukan maksudnya Allah di langit sekaligus di bumi dan di mana-mana. Ini butuh kepada tafsir para salaf. Siapa salaf mereka? Salafnya adalah Jahm bin Safwan. Sebagaimana dibantah oleh Imam Ahmad, dibantah oleh para ulama bahwasanya yang mengatakan Allah di mana-mana di antaranya adalah pendapat Jahmiyah.
Pendapat Jahmiyah. Terus, apakah logis? Sangat tidak logis. Ya. Kalau Allah di mana-mana, berarti Allah di tempat sampah, Allah di neraka, Allah di mulut babi, Allah di toilet, ya. Kalau di mana-mana, ya. Allah di rumah saya, Allah di rumah kamu, Allah dalam kulkas, di mana-mana. Kelaziman daripada Allah di mana-mana seperti ini. Dan di antara kita tahu batilnya suatu pendapat adalah dengan menunjukkan kelazimannya. Jika kelazimannya batil, maka menunjukkan pendapat tersebut adalah batil. Baik. Kita berpindah pada pendapat berikutnya, Asy'ariyah mutaakhirin dan juga Mu'tazilah. Kenapa saya bilang Asy'ariyah belakangan? Karena Asy'ariyah mutaqaddimun, Asy'ariyah terdahulu, mereka menetapkan Allah di atas seperti Al-Baihaqi, Al-Baqillani, Ibnu Fawraq, ya, Abul Hasan Al-Asy'ari, pendirinya sendiri, ya. Mereka meyakini Allah di atas. Ini datang orang belakangan. Ya, mulai dari Razi, ya, dan seterusnya, yang diikuti oleh sebagian ustadz-ustadz kita di zaman sekarang ini. Mereka mengikuti Asy'ariyah mutaakhirin. Dan ini pendapat Mu'tazilah. Apa? Kata mereka Allah tidak di atas, tidak juga di bawah, tidak boleh ditunjuk, ya. Baik. Siapa salafnya? Kita ingin tahu. Siapakah pendahulu orang-orang yang menolak Allah berada di atas langit? Ini mengingatkan saya terhadap Imam Syarik bin Abdullah yang wafat pada tahun 177 Hijriah. Ketika disebutkan bahwasanya kaum Mu'tazilah mengingkari atau menolak hadis-hadis tentang turunnya Allah, maka beliau pun meriwayatkan sekitar 10 hadis tentang nuzul ilahi, turunnya Allah pada sepertiga malam yang terakhir. Kemudian beliau berkata, perhatikan perkataan beliau, "Amma nahnu faqad akhadna dinana hadha an tabi'in an ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fahum amman akhadhu." Kami telah mengambil agama kami ini dari kalangan tabi'in dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kalau mereka ngambil dari siapa? Ya, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitabnya Al-Asma wa Sifat, ya, jilid 2 halaman 374 nomor 949. Ya, maka saya berkata sebagaimana Imam Syarik bin Abdullah, ya, mereka yang mengatakan atau mengingkari Allah di atas langit sebenarnya pendahulunya siapa? Kalau kita jelas tadi, kita sebutkan tadi ratusan ulama, ya, dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan para ulama. Adapun pendahulu mereka inilah dijelaskan oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang mereka mengaku Asy'ariyah, tapi inilah salah satu buku imam mereka, Abul Hasan Al-Asy'ari. Abul Hasan Al-Asy'ari memiliki beberapa buku. Di antaranya Maqalatul Islamin yang saya pegang sekarang, di antaranya Al-Ibanah, di antaranya Risalah Al-Saghar. Dan di seluruh kitab tersebut Abul Hasan Al-Asy'ari menetapkan Allah di atas. Dan ini adalah suatu hal yang menyedihkan kaum Asy'ariyah. Mereka mengaku bermadzhab Asy'ari, tetapi buku-buku Abul Hasan Al-Asy'ari semuanya mengatakan Allah di atas, ya. Bahkan dalam buku ini Abul Hasan Al-Asy'ari menjelaskan tentang pendapat Mu'tazilah, dan saya ingatkan Abul Hasan Al-Asy'ari menjadi imam Mu'tazilah puluhan tahun. Sehingga kemudian dia sadar ketika dia berbicara tentang Mu'tazilah berarti dia pakar. Pada halaman 157 dia mengatakan wa qala qailun, berkata sebagian orang Mu'tazilah, al-bari' la fi makan bal huwa ala ma lam yazal alaih. Allah tidak di tempat dan Allah sebagaimana sedia kala. Lihat, ini persis seperti perkataan mereka. Perkataannya Mu'tazilah. Kemudian beliau berkata lagi, wa qalatil mu'tazilatu fi qaulillahi azza wa jalla. Berkata al-Mu'tazilah dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman beristiwa di atas arsy. Yakni apa kata Mu'tazilah? Istaula, menguasai. Jadi mereka yang mengatakan istiwa maknanya istaula, istawa maknanya istaula, menguasai, itulah perkataan Mu'tazilah. Yang ngomong begitu bukan saya. Yang ngomong begitu adalah Abul Hasan Al-Asy'ari. Kemudian juga beliau sebutkan, ya, di sini dia sebutkan tentang perkataan Ahlus Sunnah. Perhatikan perkataan Ahlus Sunnah. Halaman 211. Wa qala Ahlus Sunnah wa ashabul hadis. Berkata Ahlus Sunnah dan ahli hadis. Ya. Wa annahu 'alal arsy kama qala azza wa jalla. Sungguhnya Allah di atas arsy sebagaimana firman Allah, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Sebagaimana firman Allah, Allah beristiwa di atas arsy. Wala nuqaddimu baina yadayillahil qaula bal naqulu istawa bila kaif, dan kami tidak mau mendahului Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kami berkata istawa bila kaif. Allah beristiwa tanpa tahu bagaimananya. Jelas. Ini perkataan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa annahu nurun kama qala ta'ala, Allahu nuru samawati wal ard. Ya. Allah adalah cahaya sebagaimana firman Allah, Allah cahaya langit dan bumi. Wa anna lahu wajhan,
Ini Abu Hasan Asy'ari mengatakan, ini perkataan Ahlussunnah ashabul hadis. Ya. Dan Allah punya wajah kama qala wa yabqa wajhu rabbik. Ya, wa anna lahu yadayn, dan Allah punya kedua tangan sebagaimana firman Allah kama qala khalaqtu bi yadayya, aku menciptakan Adam dengan kedua tanganku. Wa anna lahu aynain kama qala tajri bi ayunina, dan sungguhnya Allah memiliki dua mata sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini beliau sebutkan, ya. Kemudian di akhir kata beliau wa annahu yanzilu ila sama'id dunya kama jaa fil hadis. Dan Allah turun ke langit dunia sebagaimana datang dalam hadis. Ya, ini pendapat Ahlussunnah wal Jamaah. Yang bilang siapa? Abu Hasan Al-Asy'ari. Dari sini kita tahu ternyata Abu Hasan Al-Asy'ari menjelaskan kepada kita yang mengingkari Allah di atas adalah Mu'tazilah, dan yang mengatakan Allah di atas, yang mengatakan Allah istawa tanpa mengetahui bagaimananya adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan cuma Abu Hasan Al-Asy'ari, saya akan sebutkan bagaimana para ahlul hadis membenarkan perkataan Abu Hasan Al-Asy'ari. Dia mengatakan ahlul hadis. Ya, pendapatnya adalah pendapat Ahlussunnah, pendapat Salafiyin. Di antara hal yang mendukung perkataan Abu Hasan Al-Asy'ari bahwasanya ashabul hadis akidahnya akidah salaf, saya bawakan buku-buku dari para ahli hadis. Di antaranya dari dalam Sahih Bukhari, Imam Al-Bukhari menulis kitab yang terakhir dalam Sahih Bukhari adalah Kitab Tauhid. Dalam sebagian riwayat judulnya adalah Kitab Tauhid Ar-Radd 'alal Jahmiyah, yaitu kitab membantah Jahmiyah. Ya, Kitabur Raddil Jahmiyah, kitab membantah Jahmiyah. Jadi kitab ini ditulis, kitab Tauhid ditulis dalam rangka membantah Jahmiyah. Oleh karenanya Imam Bukhari membawakan dalil-dalil yang menyelisihi akidah Jahmiyah tentang sifat-sifat Allah dan yang lain. Di antaranya pada bab ke-22 Imam Al-Bukhari membuat bab wa kana arshuhu 'alal ma', kemudian wa huwa rabbul arsyil azim. Kemudian beliau menyebutkan perkataan Mujahid. Wa qala Mujahid, berkata Mujahid, muridnya Ibnu Abbas, tabi'in, ketika menafsirkan istawa. Istawa maknanya apa? Ala, di atas. Istawa artinya di atas. Jelas. Berarti istawa alal arsh artinya di atas arsh. Ini akidah Ahlussunnah, akidahnya Ahlul Hadis, akidah Imam Bukhari membantah Jahmiyah yang menolak Allah di atas. Baik, kita lanjutkan dalam Sunan Abi Dawud. Al-Imam Abu Dawud membawa juga sebuah bab, judulnya Bab Firrat alal Jahmiyah. Bab tentang bantahan terhadap Jahmiyah. Kemudian beliau membawakan hadis-hadis tentang Allah di atas, ya. Ya, seperti tentang hadis Allah yanzilu rabbuna kullalailatin ila sama'id dunya, Allah turun di langit dunia setiap sepertiga malam yang terakhir, ya. Dan dia bawakan hadis-hadis yang menjelaskan bahwasanya Allah di atas sebagai bentuk bantahan terhadap Jahmiyah. Ini bisa dibaca pada hadis 4732 dan seterusnya. Ini Abu Dawud As-Sijistani yang wafat pada tahun 275 Hijriah. Kemudian saya bawakan lagi misalnya Sunan Ibnu Majah. Sunan Ibnu Majah membuat suatu bab, judulnya Babun Fima Ankaratil Jahmiyah. Bab tentang perkara-perkara yang diingkari oleh Jahmiyah. Kemudian dia bawakan hadis-hadis yang diingkari oleh Jahmiyah tentang Allah di atas. Ya. Ini sedang membantah tentang apa? Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Sungguhnya kalian akan melihat Allah sebagaimana melihat rembulan, melihat ke atas. Dan kemudian beliau bawakan hadis-hadis yang lain yang ini menunjukkan para ahli hadis membantah Jahmiyah bahkan dalam kitab Sunan beliau, ya Sunan Sahih Bukhari, Sunan Abi Dawud, Sunan Ibnu Majah. Demikian juga Sunan Tirmizi, yang tadi Sunan Ibnu Majah wafat pada tahun 273 Hijriah. Adapun Tirmizi wafat 279 Hijriah, semuanya di abad ketiga. Lihat Al-Imam Tirmizi yang wafat pada tahun 279 Hijriah, beliau juga mencantumkan tentang akidah Ahlussunnah dan akidah Jahmiyah yang sesat, ya. Pada hadis 662 tentang sedekah, ya. Ketika beliau menyebutkan tentang Allah menerima sedekah dengan tangan kanannya, ya. Dan orang-orang Jahmiyah kalau mendengar Allah punya tangan, mereka gelisah, kasihan, ya. Taib, berkata Abu Isa, qala Abu Isa hadza hadisun hasanun sahih. Ini adalah hadis yang hasan yang sahih. Wa qad ruwiya an Aisyah an Nabi sallallahu alaihi wasallam nahu hadza. Diriwayatkan dari Aisyah seperti hadis ini. Wa qad qala ghairu wahidin min ahli ilmi fi hadzal hadis wa ma yushbihu hadza min ar-riwayat min as-sifat wa nuzuli Rabbi tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Dan telah berkata lebih dari seorang dari para ulama ahli hadis tentang hadis ini dan riwayat-riwayat yang semirip dengan hadis ini, seperti sifat nuzulnya, turunnya Allah Subhanahu wa taala setiap malam ke langit dunia. Qalu, mereka para ulama berkata, qad tathbutur riwayat fi hadza wa yu'manu biha.
Riwayat-riwayat ini sahih dan diimani. Wala yutawaham wala yuqalu kaifa. Jangan dipersangka-sangkakan, jangan dikatakan bagaimana. Hakadha ruwiya, demikian diriwayatkan. Ya an Malik, dari Malik bin Anas, Sufyan bin Uyainah, Abdullah bin Mubarak, annahum qalu fi hadhil ahadits, mereka semua berkata amirruha bila kaif. Ya, imani dan jangan tanya bagaimananya ya. Artinya imani, berarti mereka pahami maknanya tapi tanya bagaimananya jangan tanya. Jangan tanya bagaimana nuzulnya Allah, jangan pakai logika-logika sendiri. Hakadha qaulu ahli ilmi. Inilah perkataan para ulama min ahli sunnah wal jamaah, dari ahli sunnah wal jamaah. Wa amal Jahmiyah, perhatikan, adapun Jahmiyah, fa ankarat hadhihi riwayat. Mereka menolak riwayat seperti ini. Wa qalu hadha tashbih, kata mereka ini tashbih, ya. Wa qad dzakara Allah tabaraka wa ta'ala fi ghairi mawdhi'in min kitabih, dalam Al-Qur'an Allah sebut dalam selain lebih dari satu ayat tentang al-yad was-sam' wal basar, tentang tangan, tentang pendengaran, tentang penglihatan. Fata'awwalatil jahmiyatu hadhil ayat. Orang Jahmiyah mereka mentakwil ayat-ayat ini. Wa fassaruha ala ghairi ma fassara ahlul ilmi, dan mereka mentafsirkan tidak sebagaimana tafsiran ahlul ilmi. Wa qalu innallaha lam yakhluq Adama biyadihi. Kata mereka Allah tidak pernah menciptakan Adam dengan tangannya. Wa qalu innama ma'nal yadi al-quwwah. Kata mereka maknanya tangan adalah kuat. Perkataan ini akidah Jahmiyah. Ishaq bin Rahuya berkata, innama yakunu tasbih idza qala yadun kayadin. Tasbih baru dikatakan tasbih kalau kita berkata tangan Allah seperti tangan kita, au mithlu yadin, au samun kasam'in, pendengaran seperti pendengaran. Fa idza qala sam'un kasam'in, kalau ada yang berkata pendengaran seperti pendengaran, maka inilah tasbih. Wa amma idza qala kama qala Allah Ta'ala. Adapun jika seorang berkata sebagaimana firman Allah, yadun wa samun wa basarun, ya, tangan, pendengaran dan penglihatan, wala yaqul kaif, dan tidak menjelaskan bagaimananya, wala yaqulu mithlu sam'in, dan mengatakan dan tidak mengatakan seperti ini seperti itu, fa hadza la yakunu tashbihan. Ini bukan tasbih. Wa huwa kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana ini firman Allah, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah, wa huwa samiul basir, dan dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Lihat, ternyata akidah orang menolak Allah di atas ya adalah akidahnya Jahmiyah dan Mu'tazilah. Sebagian ulama mengatakan pendahulu Asy'ariyah mutaakhirin yang menolak Allah di atas bukan cuma Mu'tazilah, bukan cuma Jahmiyah tadi sebagaimana kita nukilkan, bahkan Fir'aun. Karena Fir'aun menolak Allah di atas. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala fir'aunu ya hamun ibnili sarhal la'ali ablughul asbabas samawati fa attali'a ila ilahi Musa wa inni la adhunnuhu kadziba. Fir'aun berkata, wahai Haman, bangunkanlah bagiku bangunan yang tinggi. Aku ingin lihat di langit. Aku ingin lihat Tuhannya Musa, karena menurutku dia pendusta. Kata para ulama, kenapa? Karena dia dengar Musa mengatakan Tuhannya di atas, maka dia ingin cek ada sih enggak Tuhannya Musa. Dan dia mendustakan Musa. Oleh karenanya siapa yang mengatakan Allah di atas, dia pengikut Nabi Musa, dan yang menolak Allah di atas adalah pengikut Fir'aun dalam hal ini, ya. Dalam ini yang mengatakan sebagian ulama seperti Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Taib, kita bicara logika, bagaimana dengan logika ini? Taib, mereka mengatakan Allah tidak di atas, juga tidak di bawah, tidak boleh ditunjuk. Pertanyaan kita, apa bedanya Allah dengan tidak ada? Bedakan Allah dengan tidak ada. Sesuatu yang tidak ada, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di samping, tidak bisa ditunjuk. Apa bedanya dengan tidak ada? Berarti menyamakan Allah dengan tidak ada. Kemudian ini juga sangat tidak logis karena mengumpulkan dua hal yang kontradiksi. Kita bilang, kalau Allah tidak di atas, tidak di bawah. Ya. Seperti itu ya. Bagaimana Anda mengumpul kontradiksi? Allah di luar alam atau dalam alam? Pertanyaan kita. Kalau kamu bilang Allah tidak di dalam alam, tidak di luar alam, berarti Allah tidak ada. Ya. Allah tidak ada. Bagaimana menggabungkan dua hal yang kontradiksi? Itu cuma ada dua kemungkinan. Allah di luar alam atau Allah dalam alam semesta. Kalau mengatakan Allah tidak di luar dan juga tidak di dalam, ya. Allah tidak di atas juga tidak di bawah, ya. Allah tidak di mana-mana. Ini menggabungkan dua hal yang kontradiktif, justru lebih tidak logis. Ya, pendapat seperti ini. Taib, yang terakhir wahdatul wujud. Allah bersatu dengan makhluknya. Mereka punya dalil juga. Nah, punya dalil tapi dengan ayat mutasyabihat. Firman Allah, "Wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama." Dalam surat Al-Anfal, tidaklah kau melempar wahai Muhammad ketika kau melempar kecuali Allah yang melempar. Kata mereka, berarti Allah ya Muhammad, Muhammad ya Allah. Padahal maksud ayat ini kata para ulama, tidaklah kau melempar wahai Muhammad, ya. Ketika kau melempar artinya kau tidak menyampaikan lemparanmu. Ketika Nabi mengambil pasir kemudian melempar kepada mata-mata musuh, tidak mungkin sampai kecuali Allah yang menyampaikan. Bukan, Allah adalah Muhammad. Artinya kau yang melakukan lemparan awal, tapi yang menyampaikan adalah Allah. Maksud ayat tersebut adalah begini. Kalau tidak, repot ya. Kita mau praktekkan dalam semua perkara, contohnya kita mengatakan, tidaklah kau sholat ketika Allah, kecuali Allah yang sholat. Repot. Tidaklah kau buang hajat ketika kecuali Allah yang buang hajat. Kalau kita mau ikuti ayat ini dan dipraktikkan pada seluruhnya dengan pemahaman wahdatul wujud, maka kita akan menghina Allah. Ya,
Karena kita melakukan banyak kegiatan. Ini pendapatnya siapa? Pendahulunya adalah Ibnu Arabi dalam kitabnya Fusul Hikam, dalam kitabnya Futuhatul Makkiyah. Bagaimana pendapat ini kalau kita masukkan logika? Ya. Berarti Allah bersatu dengan Fir'aun, Iblis, Abu Jahal dan lain-lain. Karena Allah bersatu dengan seluruh makhluknya. Di antara makhluk Allah adalah Fir'aun, ada Iblis, ada Abu Jahal dan lain-lain. Ini benar-benar dikatakan oleh Ibnu Arabi. Dia mengatakan ketika Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang maha tinggi, kata mereka, kata dia, Fir'aun adalah Allah ketika itu, ya. Kemudian kalau Allah adalah hamba, kemudian siapa yang disembah dan siapa yang menyembah, ya. Siapa yang menyembah dan siapa disembah, tentu sangat tidak logis ketika Allah dianggap bersatu dengan makhluk. Terakhir, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah kita komparasi sekarang masalah fitrah. Ya, sering mereka sebagian orang mengatakan bahwasanya pengikut terbesar kaum muslimin di dunia adalah Asy'ariyah. Saya bilang itu tidak benar. Bohong, ya. Justru saya katakan justru manusia, masyarakat kaum muslimin secara umum di dunia ini mereka masih di atas fitrah. Mereka masih di atas fitrah. Ya, oleh karenanya mereka ketika menyebut Allah mereka tunjuk ke atas. Allah mereka tunjuk ke atas. Allah kalau sudah berjanji, Allah tidak ingkar janji. Innaka la tukhliful. Tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menenangkan batin jiwa kita kecuali Allah. Kita mengagungkan Allah dan kita memuji Allah. Agnostik, percaya kepada Tuhan. Allah saja ketika Nabi udah diangkat setinggi itu memberi salam gak sebut nama. Urusan kita adalah dengan Allah, bukan dengan manusia itu saja. Kita punya urusan dengan Allah. Serahkan kepada Allah. Mereka sering mengatakan kita serahkan kepada yang di atas. Tidak ada seorang pun mengatakan kita serahkan kepada yang di mana-mana, enggak ada. Tidak ada yang mengatakan kita serahkan yang tidak di mana-mana, juga enggak ada. Semua orang mengatakan kita serahkan yang di atas. Kemudian juga orang mengatakan kalau yang di atas sudah menggariskan, ini sudah fitrah. Tidak mungkin kita tolak fitrah ini. Kalau kita mengatakan kaum muslimin di seluruh dunia rata-rata adalah Asy'ariyah, maka itu kedustaan. Ya. Apakah kalau kita tanya orang-orang di dunia kaum muslimin, mereka mengatakan kita serahkan kepada yang tidak di atas dan tidak di bawah? Enggak ada yang mengatakan demikian. Semuanya kembali kepada fitrah. Ya. Kalau kita lihat akidah Asy'ariyah mutaakhirin, tidak seorang muslim pun yang normal yang akan berkata kita serahkan kepada yang tidak di mana-mana, atau mengatakan kita serahkan kepada yang tidak di atas maupun di bawah. Ya. Apalagi mengatakan Allah bersatu dengan makhluk, maka itu adalah fitrah menolak ini semua. Nah, inilah komparasi dari keyakinan terhadap di mana Allah. Silahkan memilih, ya. Kita, kalau saya mengajak kaum muslimin untuk mengikuti Ahlus Sunnah, jelas dalilnya, pendahulunya jelas, logikanya logis, sesuai dengan fitrah. Ya. Kalau yang ingin memilih pendapat Jahmiyah, Mu'tazilah, boleh juga, terserah masing-masing. Ya. Jelas akidahnya, dalilnya entah dalilnya apa, ya, logika, filsafat, kemudian pendahulunya jelas, ada Fir'aun, ada Mu'tazilah, ada Jahmiyah, ya, terserah dia, ya. Atau mengikuti Allah bersama dengan makhluknya, pendahulunya adalah Ibnu Arabi. Demikian, silakan memilih. Bagi yang cerdas tentu bisa memilih. Wallahu ta'ala alam bisawab.